Perkenalkan, nama saya Yulan Herunisa MH, NIM 22 12 10 147. Saya mahasiswa dari Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas 2D dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dari kesempatan kali ini, saya sedikit menjelaskan tentang hadis dari kitab Usfuriyah. Dari kesempatan kali ini sebagai memenuhi daripada tugas mata kuliah Qiraatul Kutub. Dan hadis yang akan saya bahas pada hari ini yaitu tentang malu kepada Allah. Di mana dalam kitab Usfuriyah hadis tentang malu kepada Allah ini tercantum pada peringkat hadis kelima. Dan di kesempatan kali ini pertama saya akan membahas terkait kalimat dan hadis kelima ini. Kemudian menjelaskan isi kandungan dan kesimpulan yang terkandung dalam hadis ini, dan juga mungkin saya sedikit akan menjelaskan beberapa jumlah ismiyah dan jumlah fi'iliyah. Dan kita mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haya'i An Abdillahi bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu annan nabiyya alaihi salatu wassalamu qala astahyu minallahi haqqal haya'i qala faqulna ya nabiyallahi inna nastahi qala laisa dzalika istihya'an walakin man istahya minallahi haqqal haya'i falyahfaz rasa wa ma hawa wal batna wa ma hawa wal batna wa ma hawa wal yadkur mauta wal bala wa man aradal akhirata taraka jinatil hayatid dunya wal saraa irata alal uwala faman fa'ala dalika faqadis tahya minallahi ta'ala haqqan haya'i summa qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalamu haya'u min imani kama ja'da fi hikayati annamra'atan atatin nabiyya alaihi salatu wassalamu wa qalat ya Rasulullahi inni nabtu dan ban aziman fadawani faqala Allahi sallallahu alaihi wasallam tu'bi ilallahi ta'ala faqalat innal arda qad karafatni wa adnabtu alaiha wa hiya tashhadu alayya yawmal qiyamati faqala an-nabiyyu alaihi salatu wassalamu fa innaha la tashhadu alaika qala Allahu ta'ala yawma tubadalul ardu ghairal ardi faqalat innas samaa qad araftu min fawqi wa hiya tashhadu alayya yawmal qiyamati faqala an-nabiyyu alaihi salatu wassalamu innallaha ta'ala yatwi as-samaa kama qala Allahu ta'ala anud was-samaa atayi sijidi lilu tabi faqalat ya Rasulullah innal kiramal katina katabu dabi fil kitabi faqala an-nabiy alaihi salatu wassalamu qala Allah ta'ala innal
innal hasanati yudhina yudhina las la lasa las usina las yanati. Summa qala nabiyyu alaihi salatu wassalamu ibu dan bi kaman la naba lahu. Summa qalat tu innal malaikata wa faqu ala ali wa yashaduna alayya min su'i dia qala nabiyyu alaihi salatu wassalamu innallaha ta'ala ansal hafazata yaumal qiyamati kama kirafi kitabi rabihil abrori innan nabiyya alaihi salatu wassalamu qala idza bal abdu ilallahi fata wallahu ta'ala alaihi ansal hafazata mal wa qalat qalallahu ta'ala yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'maluna ayat. Qala Rasulullahi yaqulullahu lil ardi wal jawari hi aktumu alaihi musawiyahu wala tuzharu wa alaihi abadan. Summa qalat ya Rasulullahi na'am anna hadza kullahu fi haqqi taibi illa annal hajalata yaumal qiyamati wal haya'a minallahi idza kana yaumul hajalata yaumal qiyamati wal haya'a minallahi idza kana yaumul qiyamati yadkurul madniba dan bau fayastahi minallahi ta'ala rukbatihi wa ba'duhum ila suratihi wa ba'duhum ila halqihi. Summa qala ya ayyuhal mu'minuna adkuru walikal yauma wala tadfulu anhu wa tubu ilallahi wa tadarru fa innallaha ta'ala huwa tawwabur rahim. Dari kitab itu menjelaskan malulah kepada Allah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, merasa malulah kalian kepada Allah dan sebenar-benarnya malu. Kemudian kami berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami merasa malu. Rasulullah berkata, demikian itu bukanlah rasa malu, tapi barang siapa malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu, maka harus menjaga kepala dan isinya, perut dan isinya, dan mengingat kematian dan busuknya jasad. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka ia meninggalkan perhiasan kehidupan di dunia dan lebih memilih akhirat daripada dunia. Maka barang siapa melakukan hal demikian itu, maka ia merasa malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, merasa malu adalah sebagian dari iman. Ada sebuah cerita bahwa ada seorang wanita mendatangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah melakukan suatu dosa besar
berilah aku solusi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bertaubatlah kepada Allah. Wanita berkata, sesungguhnya bumi telah mengetahui dosaku karena aku melakukan dosa itu di atasnya. Bumi pastinya akan menjadi saksi terhadapku kelak di akhirat nanti. Di hari akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya bumi tidak akan memberikan kesaksian atasmu. Allah berfirman, pada hari di mana bumi diganti dengan selain bumi. Wanita itu berkata, sesungguhnya langit telah mengetahui dosaku dari atas. Pastinya ia akan memberikan kesaksian terhadapku di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya Allah akan melipat langit sebagaimana firman-Nya. Pada hari di mana kami telah melipat langit seperti halnya para malaikat melipat buku-buku catatan amal. Wanita itu melanjutkan, wahai Rasulullah, sesungguhnya para malaikat pencatat amal telah menulis dosaku di buku catatan amal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Allah berfirman, sesungguhnya kebaikan dapat menghapus kejelekan-kejelekan. Orang yang bertaubat dari dosa adalah seperti orang yang tidak memiliki dosa sama sekali. Kemudian wanita itu berkata, sesungguhnya para malaikat melihat perbuatan-perbuatan dosaku, pastinya mereka akan memberikan kesaksian atas keburukan perbuatan-perbuatanku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya Allah telah membuat lupa para malaikat mencatat amal di hari kiamat seperti yang disebutkan dalam kitab Rubai al-Abror bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang hamba bertobat kepada Allah, maka Allah akan menerima tobatnya dan membuat lupa para malaikat mencatat amal di atas apa yang pernah hamba lakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Allah akan berkata kepada bumi dan anggota-anggota tubuh hamba, sembunyikanlah kesalahan-kesalahannya dan jangan kalian perlihatkan selamanya. Wanita itu berkata, wahai Rasulullah, benar apa yang Anda katakan itu, semua adalah untuk orang yang benar-benar bertobat. Tetapi bukan di hari kiamat, rasa malu kepada Allah itu ada. Lantas bagaimana hamba akan berkata, padahal Anda, wahai Rasulullah, pernah mengatakan bahwa ketika hari kiamat telah terjadi, maka para pendosa akan menyebutkan dosa-dosanya mereka. Kemudian mereka malu kepada Allah. Keringat mereka bercucuran karena rasa malu itu. Sebagian dari mereka ada yang keringatnya menetes sampai lutut, sebagai dari mereka yang keringatnya menetes sampai pusat, dan sebagian dari mereka ada yang keringatnya menetes sampai leher. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, hai orang-orang yang beriman, ingatlah pada hari itu kiamat. Jangan kalian melupakan bertobatlah kepada Allah dan beribadah kalian kepada, sesungguhnya Dia adalah Zat yang penerima taubat yang pengasih. Saya akan menjelaskan contoh jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu ada 10. Yang pertama, as-salatu itu mubtada, astahyu itu khabar. Yang kedua, an-nabiyyu itu mubtada, naba lahu itu khabar. Yang ketiga, al-mar'atu itu mubtada, hiya tashhadu itu khabar. Yang keempat, assalamu itu mubtada, la tashhadu itu khabar. Yang kelima, al-adu itu mubtada, qalallahu itu khabar. Yang keenam, aktumu itu mubtada, musawiyahu itu khabar. Al-fajatu itu mubtada, ya'maluna itu khabar. Al-mu'minuna itu mubtada, tafulu itu khabar. Yang 9, ar-rahimu itu mubtada, wa ba'duhum itu khabar. Yang ke-10, at-tawabu itu mubtada, wa tubu itu khabar. Jumlah ismiyah itu jumlah fi'liyah itu
ada 5. Yang pertama itu wassalamu, jumlah fiil itu ada 5. Yang pertama wassalamu wa qalat ya Rasulullahi inni adnabtu ban aziman fadawani. Yang kedua faqala nabiyyu alaihi salatu wassalamu qala Allah ta'ala innal hasana yuhibna sayyiati. Yang ketiga wassalamu innallaha ta'ala ansal hafajata yaumal qiyamati. Yang keempat wayabluha ma'u iraki ba'dihim ilaru ka'batihi. Yang kelima watubu ilallahi wa tadru fa innallaha ta'ala wa tawwabur rahim. Dari kesimpulan ini, kita itu walaupun mau dosa sebesar apapun, kita itu harus bertobatlah kepada Allah dan malulah kepada Allah. Jangan sampai kita punya dosa tapi tidak bertobat. Dan sesungguhnya itu Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Walaupun kita setinggi apapun, kita harus bertobat kepada Allah, karena Allah itu menerima orang yang bertobat dan Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kurang lebihnya mohon maaf karena masih belajar. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.